Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamim Tuhari, Kepala SMP Negeri 10 Mataram, mewakili Kota Mataram dalam ajang apresiasi GTK 2025 Kepala Sekolah Dedikatif. Dari awal menjadi Kepala Sekolah, bahwa kepercayaan tinggi pada diri saya mampu membentuk dan mengantarkan sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi. Kami sadar bahwa untuk mewujudkan semuanya itu kita tidak bisa bekerja sendirian, tetapi kita perlu kerja secara bersama-sama dan bersama-sama bekerja bagaimana mewujudkan impian kita bersama. Perjalanan saya sebagai seorang kepala sekolah diawali dari guru yang memang dari awal saya mempunyai cita-cita bagaimana mewujudkan sekolah itu menjadi sekolah yang nyaman dan asri. Pengalaman sejak lama pernah menjadi instruktur nasional PKB, pernah menjadi instruktur kurikulum 2013, pernah menjadi wakil ketua MKB Kota Mataram dan juga organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Ini membangun diri kami, membangun kekuatan kami, keyakinan kami bahwa kami mampu untuk bisa mewujudkan sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi dan yang asri dan nyaman. Semua pengalaman-pengalaman yang saya alami itu sangat membantu kami bahwa kepala sekolah bukan hanya seorang pendidik, tetapi sebagai seorang motivator, sebagai seorang yang mampu menuntun bagaimana menumbuh kembangkan sikap-sikap positif, sikap-sikap penuh motivasi untuk mengubah sekolah ini menjadi lebih baik. Kondisi saat itu memang tidak begitu baik-baik saja, tetapi kami mempunyai keyakinan bahwa dengan keyakinan dan kerjasama yang kompak di antara kita, kita mampu mewujudkan sekolah ini menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah situasi-situasi itu bisa kami atasi, dan kita komunikasi, membangun komunikasi dengan internal dalam sekolah maupun eksternal melalui komite, melalui dunia usaha dan dunia istri. Itu sangat membantu dalam mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang berprestasi. Kepala sekolah adalah sebuah amanah yang harus diwujudkan dalam membangun sekolah ini, mewujudkan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih berprestasi dan lebih nyaman. Kedatangan kami menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 10 Mataram tentu ada tantangan yang patut kita jawab bersama-sama. Di antaranya saat itu tantangan yang nyata, motivasi yang masih rendah. Yang kedua, kondisi pasca gempa, kondisi sekolah kami masih amburadul, artinya bongkaran-bongkaran habis rehabilitasi masih belum terselesaikan dengan baik. Taman-taman juga belum terselesaikan dengan baik. Fasilitas-fasilitas sekolah juga belum memadai. Motivasi guru perlu dipompa. Tantangan terbesar pada saat itu adalah bagaimana membangkitkan motivasi bahwa kita mempunyai sumber daya yang sangat besar, bisa menjadi sekolah yang berprestasi. Murid-muridnya juga diberikan keyakinan bahwa kalian, anak-anakku yang dari SMP pinggiran, mampu juga meraih prestasi. Dan juga masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat membangun sinergi dan komunikasi. Di samping itu juga prestasi pada saat itu belum menonjol. Ya, jadi anak-anak masih minder, guru-guru masih tidak pede. Nah, ketika saya datang menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 10 Mataram, ini adalah tantangan saya bagaimana membuat anak itu yakin walaupun di pinggiran, tetapi dia bisa berprestasi. Prestasinya bukan hanya akademik, prestasi juga bisa ditempuh dari non-akademik. Dan alhamdulillah, dengan motivasi-motivasi yang kita berikan, ya menjadi tantangan itu, kondisi ini semakin hari semakin berangsur-angsur. Nah, ini membuat keyakinan saya bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan baik untuk bisa meraih prestasi. Dari situasi dan tantangan yang kita hadapi, itu berpikir bahwa kita harus melakukan apa yang kita nyatakan dalam bentuk aksi nyata. Yang pertama adalah kita membangun semangat kolektif, kolegial untuk membangun sebuah kemajuan melalui budaya gotong royong yang mampu mewujudkan semangat kita bahwa sekolah ini kita bisa maju. Yang kedua, kita sama-sama menciptakan moto untuk menyemangati diri kami, yaitu menciptakan moto bersama-sama dengan kawan-kawan, yaitu spend time bersinar. Dan inilah yang ingin kita wujudkan supaya sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi,
sekolah yang punya etos kerja yang tinggi, kemudian religius, kemudian inovatif, sehat, nyaman, aman, dan ramah. Itu yang kita bangun, semangat kolektivitas dan bergotong royong mewujudkan Sepenten Bersinar. Yang kedua yaitu menciptakan Gerlisa. Gerlisa adalah sebuah gerakan lihat sampah ambil, di mana aksi-aksi nyatanya, pertama kita aksi bersih-bersih pada pagi hari, kita aksi bersih-bersih pilah sampah di pas jam istirahat, dan yang terakhir kita pulang, semua warga sekolah, guru, siswa, dan pegawai selalu membawa tiket sampah untuk pulang, ditaruh pada bak sampah yang ada di depan pintu gerbang. Ini menumbuhkan semangat menjaga kebersihan, menciptakan lingkungan yang asri, lingkungan yang nyaman untuk sekolah bagi peserta didik kami. Yang ketiga yaitu menciptakan bedil mancu, yaitu belajar entrepreneurship dan peduli lingkungan, meraih cuan. Ini juga luar biasa yang dampaknya dengan membentuk bank sampah. Bank sampah bisa memproduksi bahan organik, bisa berupa budidaya maggot, kompos, dan juga briket arang. Sementara untuk yang non-organik, kita membudidayakan, mengolah sampah-sampah plastik menjadi produk-produk yang bermakna, keterampilan bagi anak-anak, kemudian bisa membuat fosbunga, mengolah sampah-sampah plastik menjadi produk-produk yang bermakna, keterampilan bagi anak-anak, kemudian bisa membuat fosbunga, kemudian jadi ekobrik yang menjadi lambang SMP Negeri 10 itu dibuat dari ekobrik. Nah, aksi-aksi nyata ini bisa membangun perubahan di sekolah kami, yaitu menjadi sekolah ini menjadi lebih bersih, lebih asri, lebih nyata, kenyamanannya buat anak-anak kita. Kemudian secara ekonomi dengan bedil mancu, anak-anak mempunyai pendapatan, ya, karena bank sampah yang kami kelola itu adalah dikomandai oleh anak-anak. Nah, ini juga kita memberikan semangat kepada anak-anak untuk membangun semangat entrepreneurship, karena direktur utama sampai dengan kepala-kepala divisinya itu adalah semua siswa-siswa kami yang kita bangun melalui kegiatan ekstrakurikuler, melalui penanganan dan pengolahan sampah. Ini juga menanam karakter peduli sampah dan juga peduli lingkungan, serta menanamkan karakter wirausaha. Karena dengan anak-anak dijadikan direktur, wakil direktur, kepala divisi, itu anak-anak menjadi bangga, anak-anak mempunyai kepercayaan diri yang kuat, sehingga itu berdampak pada sekolah kami. Sehingga aksi-aksi nyata ini terus kita kembangkan dan terus kita melaju untuk meraih prestasi-prestasi yang lebih baik lagi dan penanganan lingkungan untuk bisa mewujudkan sebagai sekolah adiwiyata. Program Gerlisa, bedil mancu, itu sebuah wadah, sebuah arena untuk menyemangati, untuk berkarya sehingga diakui oleh masyarakat. Alhamdulillah kita menjadi tujuan studi banding dari beberapa daerah, bahkan dari luar negeri, dari UCLG Asia Pasifik, kagum dengan apa yang diberikan pembelajaran di SMP Negeri 10 Mataram. Juga dari Kabupaten Bima, Kota Bima, bahkan dari luar daerah, Jogja, Lampung, juga melakukan studi banding terkait bagaimana pengelolaan sampah dan penanganan lingkungan di SMP Negeri 10 Mataram. Demikian paparan singkat melalui video dalam rangka mengikuti apresiasi GTK 2025 kategori Kepala Sekolah Dedikatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.